Ya, kembali lagi video yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi, mungkin sekaligus mengedukasi. Nah, ini contoh kolam bibit yang memang bisa langsung konsumsi. Ukurannya ya 2 meter lebar, kemudian panjang ke sini itu sekitar 8 meter. Nah, ini lagi saya lakukan pembuangan air dikarenakan ikan lagi bermasalah. Yang pertama, nafsu makan kurang. Nah, tanda-tandanya gitu. Kalau nafsu makan ikan kurang, kita cek secara teliti apakah ikan itu sehat atau tidak. Ternyata setelah kita cek, ikan di kolam ini ada kematian. Itu pas diangkat, oh ternyata ikan ini terkena jamur di moncongnya atau di siripnya. Jadi penanganannya itu dengan cara melakukan pergantian air setengah dari kedalaman kolam ataupun bisa sepertiganya. Yang penting ada air keluar kemudian ditambah dengan air baru, seperti itu. Ini dia proses outletnya. Nah, ketika memang sudah dilakukan pergantian air, ikan dipuasakan kurang lebih 2 hari kalau metode yang saya gunakan. Kenapa demikian? Agar supaya ikan yang masih sakit terkena jamur tadi dimakan oleh temannya, atau memang dipaksa karena memang temannya lapar, dipaksa untuk dimakan gitu. Akhirnya ya ketika memang jamur itu membutuhkan inang dan inangnya mati, otomatis jamur pun hilang dan jamur tidak akan menjangkit ikan yang sehat. Kemudian air pun bagus, ya mudah-mudahan ikannya pun ikut sehat. Jadi di sini selama saya budidaya belum pernah menggunakan yang namanya antibiotik. Jadi full ini tidak menggunakan antibiotik. Nah, ini contoh karena memang musim hujan ya. Saya pun waktu kemarin itu tidak open terhadap air karena memang kondisinya kerja. Dan saya tinggal 3 hari gitu. Yang mengurusin kebetulan orang tua. Jadi ikan ini menggantung dan akhirnya mati. Nah, penanganan yang utama apa ya, ini air baru yang saya tinggikan lagi, kemudian saya berhentikan makan sampai benar-benar ikan-ikan yang menggantung-gantung itu tidak ada lagi. Baru saya bakal normalkan lagi makannya. Sebelum normal kita beri makan sedikit-sedikit terlebih dahulu, sedikit-sedikit sampai memang benar-benar ikan benar-benar tidak ada yang menggantung, baru kita bisa puluhkan lagi itu pakannya. Ini ikan yang memang baru saya sortir. Oh ya teman-teman, kalau misalkan memang mau menyortir ikan, ini kan ukuran ikannya sekitar 68 ya ukurannya. Jadi itu diwajibkan kalau misalkan masih bibit. Kalau saya mewajibkan air diganti terlebih dahulu. Jangan air yang memang lama itu langsung dilakukan proses penyortiran ikan. Kenapa demikian? Ya secara logika air lama itu banyak partikel-partikel halusnya, mungkin sisa kotoran ikan atau sisa pakan, sehingga ketika kita mau nyortir ikan tidak diganti dulu air kolamnya, otomatisnya itu si partikel-partikel bakal menyangkut di insang, mungkin juga terjadi gesekan gitu kan, karena memang dia terlarut dalam air. Nah, sehingga ketika memang sudah diganti, baru besok harinya kita lakukan penyortiran. Setelah disortir, saya nggak ada treatment apa-apa, isi aja airnya, kemudian sehabis itu baru dikasih makan keesokan paginya. Supaya yang memang sakit-sakit habis dengan sendirinya oleh teman-teman ikan.
yang ada di satu kolam tersebut gitu. Nah ini saya buat beberapa kolam, mulai dari sana itu sampai ke sini kurang lebih ada 7 kolam dengan ukuran yang hampir sama. Jadi setiap per 2 minggu sekali saya coba tebar per satu kolam. Untuk tebar awal saya masukin itu di angka 6-7.000 ekor. Kemudian dari 6-7.000 ekor itu saya pecah-pecah menjadi 3 kolam. Kenapa demikian? Pasti ikan lele itu tidak akan seragam ukurannya. Ada 3-4 ukuran. Nah, saya coba pilih yang besar-besar, misalkan di kolam ini, kemudian yang agak kecilnya di sana, kemudian yang paling kecil di sana. Sehingga itu bisa terjadi siklus putaran. Kemudian untuk sisi panen tempat saya tidak langsung menghabiskan ikan. Itu lebih ke partial ya, per satu kolam partial mengecer. Kalau misalkan memang target ikan ini panen sekilo isi 7 gitu. Jadi kalau misalkan 2.000 ekor ikan itu kurang lebih di 7-8 sak saya habiskan untuk pakan yang kemasannya 30 kilo. 8 kali 3 ya berarti 1 kintal 60 ya. 8 kali 3. 2 kintalan ya, 2 kintal 40 kilo. Jadi biar supaya ikannya memang tercetak itu di sekilo isi 7 gitu. Ya mudah-mudahan dengan target seperti itu FCR pun rendah gitu kan. Akhirnya ya bisa sekilo 6. Karena memang pasaran segitu. Kemudian nah ini contoh kolam-kolam yang memang kita buat lagi untuk menambah jumlah tebaran. Oke teman-teman, sekilas kolam ini memang sangat kecil, 2.000 ekor lagi tebarannya kan. Sementara ini bisa diisi kapasitas di angka 3.000 ekor. Cuman saya belum berani, karena apa? Kebutuhan pakan yang harus kita siapkan lumayan besar kosnya. Jadi dengan kolam kecil-kecil seperti ini, saya bisa melakukan sebuah putaran. Misalkan nih, ini kolam 1, 2, 3, kemudian yang udah dikasih plastik itu ada 7. Ada 7 kolam. Target panen saya nggak muluk-muluk teman-teman. Itu kurang lebih di kisaran 90 hari atau 3 bulan ya teman-teman. Nah, di 3 bulan ini ya saya bagi aja tuh 90 hari dibagi 10 kolam. Berarti saya bisa panen ikan per 10 hari sekali. Sedangkan gambaran ikan yang ada di kolam ini kurang lebih ya kisaran 2,5 kintal sampai dengan 3 kintal lah untuk tebaran 2.000 karena kita panen dengan ukuran yang besar. Jadi itu bagi aja misalkan per seharinya atau per 2 harinya itu diambil 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo. Jadi itu yang memang kita lakukan supaya apa? Supaya hari-hari kita produktif untuk budidaya ikan. Nah, untuk target sendiri ya mohon minta doanya teman-teman. Saya bakal membuat kolam dengan ukuran yang hampir serupa ini 2x8 itu 20 kolam. Jadi sampai ujung itu ada kebun karet, kemudian geser ke sini. Gitu sih. Jadi berapa hasilnya untuk di sini gitu ya. Kalau hasilnya teman-teman nggak banyak kok. Dari 2.000 ekor itu taruhlah misalkan keuntungan bersih itu ya di angka yang kurang lebih di 300 ribuan lah gitu. Untuk per 1.000 ekor berarti 600 ribu. 600 ribu kalau kita panen itu per 10 hari sekali dalam 1 bulan ya kurang lebih di 1.800.000-an ya. Siapa yang mau ngasih? Nggak ada teman-teman. Nah sedangkan saya sendiri itu masih bisa mengisi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan seperti kerja. Karena untuk pemberian pakan ini ya kita bisa memberikan makan ikan ini mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Itu pun tergantung kondisi dan cuaca. Kalau cuacanya kurang bagus, contohnya nih jam 7 pagi biasanya ngasih makan, ternyata matahari belum masuk ke kolam. Itu sistem laju metabolisme pada ikan belum berjalan normal teman-teman. Ketika kita kasih makan, ikan tidak banyak tuh makannya, nggak nafsu. Nah kenapa? Karena suhu air masih dingin.
Ketika memang suhu air itu sudah hangat karena matahari sudah masuk ke dalam kolam atau udah tembus, itu biasanya nafsu makan ikan sangat tinggi. Akhirnya disitulah proses makanan yang masuk ke dalam perut ikan atau lambung ikan dicerna melalui laju metabolismenya, seperti itu. Teman-teman kalau misalkan memang banyak yang tidak sesuai ya dari pengetahuan teman-teman, saya tunggu sharingnya gitu. Kalau tempat teman-teman seperti apa gitu kan, kalau saya yang lakukan seperti ini ya, mudah-mudahan dengan adanya dokumentasi terkait budidaya saya yang bisa teman-teman tonton secara bebas, ada timbal baliknya gitu, untuk ya itu tadi, untuk gimana caranya saya pun bisa mendapatkan pemahaman dari budidaya teman-teman yang teman-teman lakukan saat ini. Mungkin pernah kenapa kok budidaya lele untungnya tipis, ya monggo di share aja. Saya aja untuk 2 kolam ini cuman dapat mungkin kurang lebih ya, ketika memang FCR-nya tinggi 1,1 itu masih di angka 600.000 bersih. Saya udah ngitung air, upah saya per hari ngasih makan gitu kan. Kemudian ya terkait masalah kematian dan lain-lain gitu kan, biaya panen saya sudah merincikan, dan untung bersihnya kurang lebih di angka 600.000 per 2.000 tebaran ikan. Itu memang tipis gitu kan, akan tetapi ketika kita buat siklus putaran, ya siapa yang ngasih gitu kan teman-teman, itu sih. Jadi ini untuk outletnya belum sepenuhnya selesai, karena memang dalam proses atau tahap pembuatan gitu. Nah ini contohnya, jadi kita kasih pipa di dalam yang memang sudah dilubang-lubang, kemudian ini ada pipa-pipa yang berdiri, itu tinggal angkat aja, air mengalir dengan deras. Untuk gambaran lokasi, nah lokasi ini sebenarnya datar, jadi saya coba angkat tanahnya kurang lebih di 30 cm, kemudian tanah yang tersebut dibuat tanggul jadi ke atas gitu, untuk siring ya didalamkan. Nih datar teman-teman. Oke, itu aja sih untuk gambaran budidaya di tempat saya. Saya tunggu komentarnya dari teman-teman pembudidaya juga gitu kan. Supaya apa? Supaya memang kita sama-sama belajar, sama-sama tahu. Ya intinya selagi kita bisa untuk berbudidaya dan manfaatkan lahan-lahan hijau yang memang kurang produktif gitu kan. Oke lah, kita sukses bareng gitu. Sukses bareng di budidaya perikanan. Karena gambaran ke depan potensi perikanan ini sangat cerah teman-teman. Karena apa? Semakin padatnya perkotaan, semakin banyaknya lahan yang memang dijadikan perumahan, perhotelan, dan lain-lain gitu kan, termasuk gedung-gedung. Otomatis semakin banyak juga jumlah penduduk di Indonesia. Nah, kita yang ada di desa, kita coba olah yang ada gitu. Contohnya lahan-lahan kosong yang memang kita harus jadikan produktif. Untuk apa? Untuk suplai ke daerah-daerah yang padat tersebut gitu. Ini masih banyak lahan kosong. Doakan mudah-mudahan bisa kita garap semua. Itu ke sana lahan kosong. Kenapa kita buat kolam? Karena sawit yang ditanam sekarang sudah tidak produktif. Sawit ini kalau menurut saya, kalau untuk di daerah lingkungan pedesaan kurang efektif teman-teman. Karena apa? Air menjadi kuning biasanya, kemudian sumber air pun susah. Ya mudah-mudahan dengan adanya kolam-kolam ini, sumber resapan air tanah ya benar-benar meresap. Jadi nggak langsung bablas aja kebuang ke tempat yang lebih rendah. Itu sih teman-teman, sekian informasi budidaya dari kolam saya akhiri. Semoga sukses semua.